Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memberkatimu, Allah mengasihimu. Dia sangat mengasihimu. Dia merancangkan masa depan yang indah untukmu, untuk saya, untuk saudara. Haleluya. Sahabat yang mendengarkan, saat ini saya mau mengatakan kepada kita, milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan, milikilah hubungan intim dengan Tuhan. Mengikut Tuhan, saya mau bagikan kepada kita mengenai hubungan dengan Tuhan. Ada kalanya anak-anak Tuhan, hubungannya dengan Tuhan sejauh masalah. Ketika dia ada banyak masalah, maka dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja, dia rajin buka Alkitab. Sesudah tidak ada masalah, dia akan berubah. Ya, itu nomor satu, hubungan yang salah di mata Tuhan. Hubungan yang kedua, ada seseorang, katakanlah anak Tuhan, dia berusaha membangun hubungannya dengan Tuhan, memiliki disiplin doa. Bangun pagi hari berdoa, mau tidur dia berdoa. Bahkan di siang hari mungkin dia berdoa. Lalu dia baca Alkitab. Oh, saya katakan saudara, itu bagus. Itu bagus. Tetapi saudara, ketika engkau melakukan ini, ada masanya engkau bosan, ada masanya engkau berhenti, ada masanya engkau capek, ada masanya engkau jenuh. Itu yang kedua. Yang benar adalah ketika engkau memiliki rasa cinta kepada Tuhan, rasa haus berjumpa dengan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, menyirami hatimu, itulah yang benar. Pengalaman saya, saudara, ketika saya berdoa di kaki Tuhan, Tuhan menegur saya. Mulai dari saya sejak lahir baru, saya rajin berdoa. Saya membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan saya disiplinkan hidup saya berdoa. Pagi hari, jam 9 pagi, bahkan di siang hari, bahkan jam 3 sore. Itu saya lakukan bukan karena saya supaya menerima berkat Tuhan. Memang awalnya iya, tapi terakhirnya saya ingin dipakai Tuhan luar biasa. Saya ingin memiliki jam-jam doa yang wow gitu. Tetapi satu kali saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berdoa, saya bawa beban saya bawa anak-anak saya bawa pelayanan, bahkan saya bawa suami saya, bahkan saya bawa sini jemaat Tuhan di kaki Tuhan. Saat itu saya berlutut di kaki Tuhan. Saya berkata, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganmu datang bagiku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Ketika saya berdoa, saudara, Roh Allah berkarya. Saya mengalami hadirat Tuhan. Tuhan berkata, kalau engkau melakukan semua hal itu, engkau mengandalkan kekuatan. Tapi Tuhan berkata, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena usaha, bukan karena cara kita. Tetapi ketika engkau di hati ini ada rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Saat itu saya menjerit dan saya menangis kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku haus padamu, aku rindu, aku cinta padamu. Oleh karena itu, saudara, ketika saya mencuci piring,
ketika saya melipat kain, ketika saya mengerjakan aktivitas saya, hatiku berbunga-bunga. Tuhan, aku haus padamu. Bahkan di tengah malam-malam membangunkan saya. Saudara saya, apa yang saya lakukan? Saya tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan pakai aku, Tuhan berkati aku, tidak. Tetapi saya minta. Aku berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Aku rindu padamu. Hadiratmu yang dapat mengubahkan. Hadiratmu yang kubutuhkan. Hadiratmu yang kurindukan. Memang banyak pergumulanku, saudara. Banyak pergumulan saya. Saya ingin dipakai itu luar biasa, paling meningkat. Setiap saya berkata, perkataan saya diurapi Tuhan. Saya minta itu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan itu pola yang salah. Yang Tuhan inginkan dari hati kita. Kita haus dan lapar kepadanya. Kita rindu selalu dekat di hadirat Tuhan. Kita rindu ingin ada di hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Wow, saudara, ketika kita ada di kaki Tuhan, tidak terungkap rasa indahnya. Hati ini diubahkan Tuhan. Semua diubahkan Tuhan. Menghadapi persoalan kita kuat. Menghadapi masalah, wow, hati kita tidak surut. Ada gelombang maut di hadapan kita. Kita tidak gentar. Pintu tertutup. Hati kita tetap berbunga-bunga. Kita tidak pernah memaksa Tuhan lagi. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Milikilah rasa haus. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada banyak waktumu terbuang di luar sana. Saya adalah yang mendapatkan itu di kaki Tuhan. Mengapa saya dapatkan? Karena saya mencari. Saya cari hadirat Tuhan. Saya cari. Karena sampai hari ini pun saya mencari Tuhan. Tidak ada jarak antara saya dengan Tuhan. Dimanapun saya boleh merasakan hadirat Tuhan. Dimanapun saya berada, saya merasakan hadirat Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, milikilah rasa haus, cintai Dia, cari Dia di setiap hari-harimu, setiap embusan napas, cari Dia. Dan jika lagu pujian untuk Dia setiap waktu, puji Dia. Saya mau katakan saudara, ketika engkau sudah mengalami hal ini, yang pertama saya katakan tadi, engkau memiliki hubungan dengan Tuhan karena engkau punya pergumulan itu terbatas. Yang kedua, engkau berusaha mendisiplinkan diri. Wow, engkau bisa mengantuk-ngantuk, engkau melakukannya dengan rutinitas. Tetapi yang ketiga, ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, karena engkau haus, engkau lapar, kau rindu selalu hadiratnya, maka engkau akan temukan di sana Tuhan berkarya. Maka engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Engkau akan tersenyum, engkau akan bahagia. Setiap harimu gelombang datang, engkau akan tetap tersenyum dan berbahagia. Hatimu berbunga-bunga. Hatimu ada hadirat Tuhan. Hatimu ada hadirat Tuhan. Di hatimu ada sukacita. Miliki hal ini. Anak-anak Tuhan harus mengalami ini. Hamba-hamba Tuhan akan mengalami. Siapapun harus mengalami ini. Cintai Dia. Kalau engkau sudah mengalami hal ini, wow, polamu tidak akan kau pakai lagi. Keakuanmu hilang. Kesabaranmu ditambahkan, imanmu ditambahkan, pengalamanmu ditambahkan, semuanya ditambahkan Tuhan. Saya berharap saudara mengalami hal ini. Hadirat Tuhanlah yang mengubahkan segalanya. Hadirat Tuhanlah yang memberikan segalanya. Hadirat Tuhanlah yang memberikan engkau segalanya. Seperti Raja berkata, pada saat malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Yes, saudara. Biarlah engkau melimpah dengan hadirat Tuhan di setiap langkahmu. Engkau pasti diberkati. Engkau akan mengalami penyingkapan. Engkau pasti engkau pasti melihat yang tidak dilihat orang. God bless you, saudara. Dalam pengalaman saya ini, saudara alami juga. Hubungan kita, itulah tolak ukurnya. Hubungan kita dengan Tuhan. Engkau diberkati, keluargamu diberkati, pelayanmu diberkati. Itu terlihat dari hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan.
Kalau hubunganmu tidak kuat, saudara, dunia ini akan mengoncangkanmu. Pikiran sia-sia akan mengoncangkanmu. Setan akan merampasimu. Setan akan mengisi hatimu. Setan akan mengisi pikiranmu. Oleh karena itu, isilah hati dan pikiranmu dengan hadirat Tuhan, dengan firman Allah. Haleluya. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau engkau memiliki hubungan yang intim, tidak jarak antara engkau dengan Tuhan, maka sampai mati pun, gelombang apapun, di ujung tanduk sekalipun, kematian pun yang menghadangmu, kau pasti tetap berkata, aku mencintaimu Tuhan. Kau pasti bisa berkata, I love you Jesus. Aku ada hanya untukmu. Mati adalah keuntungan. Memberi, hidup adalah memberi buah. Layani Tuhan sampai Tuhan datang. Lakukan semuanya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Saya berharap saudara mengalami pengalaman ini. Tuhan memberkati. Sampai Tuhan datang, Tuhan inginkan kita setia. Haleluya.